Oke guys, kembali lagi di channel Petani Milenial. Di sini aku mau bongkar rahasia mengapa pertanian di Jepang maju. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu mesin, teknologi pertanian di Jepang. Kemudian lahan pertanian di Jepang. Yang ketiga pemerintah Jepang. Kemudian yang keempat, topografi lahan di Jepang. Nanti kalau ada tambahan aku tambahin. Yang pertama itu teknologi pertanian di Jepang ya. Semua di sini itu apa-apa pakai mesin. Mengolah tanah, yang pertama itu mengolah tanah. Mengolah tanah itu nggak ada yang nyangkul di sini. Semuanya pakai rotari. Nah, semuanya pakai rotari. Rotarinya juga itu bukan 1 kali 2 kali, tapi berkali-kali sampai tanahnya itu jadi lembut, sehingga tanaman mudah menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, kan alat berat masuk ke lahan, jadinya kan tanahnya padat. Nah, kalau cuma rotari 1-2 kali masih gede-gede tanahnya, masih keras, nggak lembut. Jadinya beberapa kali, nggak cuma rotari, ada cakar, baja, ada singkal, macem-macem. Nanti selanjutnya aku spill lebih detailnya. Kemudian lahan pertanian di Jepang ya. Lahan pertanian di Jepang itu sebagian besar, mungkin 90% up, itu semuanya alat berat, mobil, traktor itu bisa masuk sampai ke dalam lahan. Kalau di Indonesia kan kebanyakan, ya nggak kebanyakan sih, ada banyak yang lahannya cuma jalan setapak, traktor kecil aja nggak bisa masuk gitu kan. Nah, itu susah. Kalau di sini nggak, ya ada 1-2 yang jalan kaki, tapi cuma belakangnya lahan ini terus jalan kaki, nggak sampai jauh, itu nggak seperti itu ya. Itu kemudian pemerintah Jepang di sini, pemerintah Jepang itu ikut serta dalam pertanian itu loh. Aku diceritain bos aku, nggak bos sih, teman-teman Jepang, kalau mau minta ke negara traktor gitu itu bisa, nggak minta ya sih, tapi ya nyicil gitu. Nah, nyicil gitu bisa katanya, diceritain orang Jepang. Kemudian negara membeli hasil panen dari petani, nggak cuma swasta, nggak cuma orang-orang swasta yang beli hasil pertaniannya, tapi negara juga ikut membeli. Malah di sini itu sebagian besar, di tempatku ya, sebagian besar itu hasil panen dikirim ke negara, itu dibeli negara. Itu sangat membantu untuk menstabilkan harga bahan baku di sini. Tapi sekarang udah naik sih bahan baku, tapi nggak terlalu signifikan banget. Kemudian topografi lahan, kan di sini 4 musim, di Indonesia 2 musim, kan itu juga beda. Di sini itu tanahnya, sebelum itu di Jepang itu ada 2 jenis lahan pertanian. Yang pertama itu tambo. Tambo itu sawah buat nanam padi. Di Jepang padi cuma 1 kali setahun, itu setelah Aki menuju ke Natsu lah. Natsu akhir itu panen padi. Setelah itu ya cuma buat nanam rumput buat pakan sapi gitu.
setahun cuma 1 kali padi. Nah, rumput yang di pinggir-pinggir di pematang sawah itu nggak diambil di sini. Aku spill ya sambil jalan-jalan. Ini sepi di sini, samping-samping hutan. Topografinya di tempatku ini pegunungan guys. Jadinya tanahnya lahannya sama seperti di Indonesia, terasering gitu. Ini terasering. Dulu lahan ini itu 3 kotak, 3 terasering, tapi sekarang udah dijadikan 1. Ini yang belakang itu agak tinggi pematangnya. Yang belakang sana, nah itu ada cemara itu mungkin 3 meteran. Yang bawah itu mungkin 8-7 meter sampai 10 meter pematangnya. Jadinya 3 pitak lahan dijadikan 1, jadikan luas lahannya. Itu bisa menghemat waktu kalau mau nanam, mau panen gitu. Nih, ini 1 hektar up lahannya. Yang kemarin itu 1,5 sampai 2 hektaran. Kalau di Jepang bagian utara daerah Hokkaido itu lahannya luas-luas, bisa 5 hektar 1 pitak. Nah, seperti itu guys. Nih, seperti ini. Ini agak kecil pematangnya, ini segini. Yang belakang itu 2-3 meteran juga. Nah, seperti itu guys. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti aku juga bingung mau jelasin apa lagi gitu, soalnya banyak sekali. Di sini nanam mulsa ini pakai mesin juga, masang mulsa di rotari, terus mulsa masang sambil nanam sekalian. Benihnya itu kayak gini, benang. Ini kayak gini benang kayak gini guys, jadinya panjang gitu. Benihnya itu di dalam benang, tinggal tarik 1 roll gitu, nggak satu nggak kayak gitu. Aku pulang ke Indonesia mungkin jadi petani lagi. Apa yang didapat di sini bisa dipraktekkan di Indonesia, tapi yang nggak tahu besok kan rezekinya. Seperti itu. Traktor juga banyak model, banyak jenis. Alat panen juga bermacam-macam. Iro itu bermacam-macam bahasa Jepang. Sambil belajar bahasa Jepang dikit-dikit, aku juga sambil belajar, soalnya nggak bisa apa-apa kalau nggak bisa bahasa Jepang. Bagi kalian yang ingin kesini, semoga segera bisa berangkat ke sini. Jangan lihat gajinya yang gede, tapi dicuri juga teknologi yang ada di sini untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Pemerintah Jepang itu di sini, kita mau jual apa, pemerintah nampung. Jadinya nggak kesulitan mau buang kemana gitu. Walaupun harganya rendah. Kan kalau pakai mesin, biaya tanam, biaya pengelolaan lahan itu jadi lebih rendah, nggak bayar orang banyak gitu. Misal 1 lahan ini aku yang nanam cuma 2 orang, 1 hektar up. Berapa hari ya? Sekitar 2,5 hari nanam ketela Jepang. Kalau nanam
nyangkul manual gitu kan, apa 2 hari itu dua orang, maksudnya 2 orang itu 1 minggu selesai, enggak kan. Nah ini cuma ngasih solar ke mesin, mungkin katakanlah 100 liter ya, tapi nggak nyampe. Anggap aja 3 hari, ini 1 hektar ini 3 hari, sehari 10 liter, berarti 30 liter. Misal 1 liter 10.000, 300.000 solarnya aja. Terus orangnya misal di Indonesia 1 hari 100, 2 orang berarti 200 1 hari, kali 3 hari cuma 600.000, plus solar 300.000, sekitar 1 jutaan. Nanam lahan 1 hektar. Kalau nyangkul misal ya, sambil ngerokok, maaf ya guys. Kalau nyangkul 2 hari, misal 2 orang 10 hari, nggak tahu ini selesai nggak, rajin nggak gitu kan. Anggap aja 10 hari 1 orang 100.000, terus 2 orang 1 hari 200.000 kali 10 hari berarti 2 juta. Nah, itu kan separuhnya kalau pakai mesin. Biaya perawatan mesin juga nggak terlalu mahal. Di sini apa-apa ada, suku cadang juga ada kan, banyak. Lebih efektif, lebih efisien pakai mesin, menghemat biaya. Nah seperti itu, aku mengharapkan petani-petani di Indonesia itu berpikir seperti itu. Walaupun mesin kalau baru ya di Indonesia sama di sini tuh hampir sama, tapi kan ibarat gini, gaji di sini 5 kali lipat di Indonesia, tapi harga mesinnya sama. Misal di Indonesia ya 2 juta, di sini kali 5 kali 10 juta, misal 10 juta di sini gajinya. Terus beli mobil baru di Indonesia 300 juta, di sini 300 juta juga. Kan harus 5 tahun ngumpulin uang kalau di Indonesia, tapi di sini 1 tahun udah dapat kayak gitu. Mungkin Indonesia juga maju seperti ini, tapi berapa tahun ke depan, berapa puluh tahun. Di sini juga anak muda nggak ada yang di pertanian, kebanyakan orang tua di sini. Sama seperti di Indonesia. Di sini kekurangan pekerja, jadinya apa-apa itu mesin. Pemerintah Jepang lahan ini, tanahnya itu lembut kayak buat pembibitan cabai, tomat gitu tanahnya itu, karena berkali-kali dirotari bertahun-tahun. Nah kalau di Indonesia misal awal-awal dirotari 2 kali juga nggak sebagus ini, harus bertahun-tahun. Kemudian pemupukan, pupuk itu kimia di sini juga pakai, organik juga pakai, dan banyak. Satu lahan ini bisa 10 truk, 15 truk pupuk organik, entah kotoran sapi, kotoran babi. Di sini tuh truk masuk pakai dump truck gitu. Kalau nggak pakai dump truck ya traktor, belakangnya ada gandengannya itu buat buat naruh apa pupuknya, gandengannya itu kayak gitu guys. Jadinya di sini maju. Aku diceritain bos aku itu di sini pakai sapi itu sekitar 60-an tahun yang lalu masih pakai sapi, kuda gitu katanya. Kemudian hand traktor itu sekitar 40 tahunan yang lalu udah pakai di sini. Indonesia masih kebanyakan pakai hand traktor kan. Mungkin sapi juga masih ada 1-2. Berarti kita itu ketinggalan 50 tahunan kan teknologinya.
gimana ini petani-petani muda Indonesia harus kreatif biar bagaimana caranya biar paling enggak sama lah, kalau enggak di bawahnya sedikit gitu dari Jepang. Kalau pemerintah dengar juga aku berharap seperti itu. Inilah hanya di tengah gunung sama seperti di Indonesia, pematang, terasering. Ini pemerintah juga buatin jalan yang di pinggir-pinggir itu, yang kalau miring banget itu di semen pemerintah itu. Indonesia juga ada kan irigasi, buat irigasi. Di sini irigasinya pakai sumur bor, kalau yang di sawah di tambung. Kalau di sini nggak ada air di sini, tapi tanahnya ini ya, ini ya, basah bawahnya. Nih, seperti ini terus, walaupun nggak hujan. Seperti itu guys. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti aku bahas, nanti aku jawab kalau ada waktu. Ini sudah waktunya kerja lagi. Ini pas UK itu istirahat, jadinya aku bisa spill video di sini. Di sini jarang orang Jepang pakai motor 1-2 doang, semuanya pakai mobil. Obasang itu nenek-nenek, kakek-kakek pakai mobil semua, sampai umur 80-90 masih bisa pakai mobil. Seperti itu guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Asik di sini, tenang. Itu cor-coran buat pematangnya dibuatin pemerintah, bukan sendiri. Walaupun lahannya milik sendiri, tapi pemerintah juga kontribusi. Apalagi ya, seperti itulah guys. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Belakangnya ini hutan pinus semua. Turun salju di sini. Tapi sekarang udah selesai, udah aki, musim semi. Haru maksudnya. Haru. Babi, rusa juga masuk ke lahan di sini. Banyak. Seperti itu guys. Bye bye. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, nanti aku bahas.